Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa datang menghampiri tahtanya untuk menyembah Dia. Saya percaya ketika kita masuk di dalam hadiratnya, maka Tuhan akan berbicara dan mengubah hidup kita, melembutkan setiap hati kita. Saya percaya firman-Nya akan memberkati kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang maha besar dan maha kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau izinkan kami saat ini tersungkur di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, ketika kami datang ya Bapa, Engkau disenangkan. Biarlah setiap pujian-pujian kami ya Bapa mendatangkan, membawa bau-bau harum ya Bapa. Inilah dupa yang kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah menyenangkan hati-Mu Yesus. Ini saatnya ya Bapa, kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitu perlahan, oh, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat suara kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama dari awal kita katakan bersama. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam Kau, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selalu selamanya tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selalu haus akan Engkau, jiwa kami merindukan jamahan kasih-Mu, Yesus. Kami panggil namamu, kami berseru kepadamu. Kaulah sumber pertolongan, lembutkan jamah setiap hati kami, Yesus. Kami berserah menyembah-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Kami sembah layak-Mu, ajar perbuatan-Mu, sungguh ajar setia padamu di hidup kami, ya Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Engkau yang menjamah, Engkau yang melepaskan berkat bagi setiap kami. Engkau yang mengurapi kami, yang memberi kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Yesus, terpujilah. Hanya Engkau yang baik, yang layak disembah. Untuk selama-lamanya kami serahkan. Haleluya. Mari jamah kami, Yesus. Jamah kami, Yesus. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, jamah kami semua, Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah, Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, berikan kami hati seorang hamba. Berikan kami ya Tuhan hati hamba yang kami minta. Kami bisa ya Tuhan menjadi terang, menjadi saksi. Berikan kami jubah itu ya Tuhan. Jubah belas kasihan, kesabaran, kerendahan hatimu ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi hamba-Mu ya Tuhan, yang baik dan yang setia, yang berkenan di hati-Mu. Biarlah apapun yang kami mau kerjakan, apapun yang kami putuskan, apapun yang kami katakan, biar semata-mata ya Tuhan hanya ingin menyenangkan hati-Mu.
Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan kekerasan hati kami, kesombongan kami ya Tuhan. Beri kami hati-Mu ya Tuhan, hati seorang hamba. Dan Tuhan yang melihat, Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah, sembah sama berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku, dan Tuhan yang melihatku, bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah, sembahkan yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku, Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang hari-hari sedang bergumul ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat, Tuhan berikan ya Tuhan firman yang khusus tuntunan. Bahkan Kau kirim orang-orang yang tepat untuk menolong, mendukung, membantu anak-anak-Mu ini. Aku berdoa Tuhan, tunjukin jalan-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan biarlah kami terus makin bertumbuh melalui ya Tuhan program Menara Doa ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku. Nah saudara, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar tentang karakter extra miles. Ya, karakter extra miles. Apa sih yang dimaksud karakter extra miles ini? Nah ini yang pernah diucapkan oleh Yesus saudara. Di dalam Matius 5 ayat 41. Kita akan baca sama-sama ya saudara. Ini dasar firmannya. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil. Ya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi perkataan ini saudara keluar ya dari dari Yesus ya, firman ini karena pada zaman Yesus itu orang Yahudi atau Israel itu dijajah oleh tentara Romawi ya. Jadi ada satu hukum, ada satu peraturan saudara, ketika orang Yahudi ketemu dengan prajurit Romawi, maka saudara tentengannya, ranselnya atau bawaannya, saudaraku, ya kan, itu wajib untuk dipikul kalau diperintah, kamu bawain saya punya barang. Itu hukumnya adalah dia bisa berjalan sepanjang kewajibannya 1 mil. Nah Tuhan bilang, karena aturannya 1 mil kamu harus, ya kan,
gendong itu punya ransel atau barang-barang orang prajurit Romawi, kamu jangan lakukan 1 mil, tapi kamu buat ekstra. Bisa 2 mil, bisa 3 mil, pokoknya kamu beri lebih banyak daripada apa yang kamu bisa lakukan. Jadi saya kutip saudara dari kamus ya Oxford. Apa sih definisi extra mile? Ya. Extra mile merupakan sebuah perilaku ya, di mana seseorang ya melakukan doa-doa ya, kerja-kerja, pelayanan-pelayanan yang maksimal. Katakan maksimal. Yang maksimal dengan penuh ketekunan untuk mencapai apa? Sesuatu. Jadi karakter extra mile ya saya definisikan yaitu apa? Seseorang yang mau melakukan jauh lebih banyak, melebihi apa yang diminta oleh orang lain. Nah ini saudara karakter ini yang Tuhan mau cari sekarang. Karakter hamba. Yang kedua adalah ya kan seseorang, karakter ekstrem adalah seseorang yang mau memberikan hasil-hasil terbaik melampaui apa yang diharapkan. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang Tuhan mau cari saudara. Ini yang namanya hati hamba. Karena memang sifat Tuhan kan Yesus itu adalah hamba. Dia Allah mengambil rupa seorang hamba. Nah Paulus menjelaskan saudaraku bahwa Yesus ngajarin supaya kita ini punya karakter extra miles. Dia sendiri punya karakter extra miles. Terbukti apa? Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah pertanyaannya adalah begini. Bagaimana caranya ya kita bisa memiliki karakter extra miles ini? Saudara, ya paling tidak saudara kalau misalnya ada keburu waktu, saya press dan cepat-cepat. Begini saudara, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mengerti ya doa penting apa. Doa penting apa yang patut didoakan. Nah ini. Sebagai orang Kristen pasti berdoa dong, katakan amin. Kalau saudara mau, kita nggak bisa punya karakter, ya karakter extra mile. Kita nggak bisa punya karakter yang baik. Saudara bisa ada belas kasihan, ada kasih, ada apa segala macam. Kalau kita nggak doa dengan tulus minta sama Tuhan, amin, amin saudara. Nah kita harus tahu, kita harus mengerti doa penting apa yang patut didoakan. Ya. Seringkali saya sudah bicara tentang tidak setiap doa yang kita panjatkan itu memiliki efek yang sama. Saudaraku, saya kasih contoh tentang Raja Salomo, saudara. Ya, saya ingin ajak saudara untuk lihat, ya pada waktu itu Tuhan datangi Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ini. Saya mau bicara tentang Salomo karena dia memiliki karakter extra miles, dia mendapatkan kemaksimalan. Kita ingin maksimal hidup kita. Saudara mau katakan amin. Maksimal. Apa yang memang Tuhan kehendaki. Kita bisa beri total. Kalau angkanya 0 sampai 10. Kita beri 10. Itu maksimal. Saudara mau katakan amin. Nah ini dia. Kita akan lihat. Kita akan baca sama-sama. Saudara. Ya. 1 Raja 3 ayat 5. Lalu 9, 10 dan 13. 1, 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Saudara tahu nggak latar belakang sebelum Tuhan datangi Salomo dan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang kau kehendaki. Saudara tahu apa? Salomo membawa korban bakaran yang Tuhan minta 1. Salomo beri berapa? 1000. Itu extra mile. Saya bisa ngerti kan? Katakan amin. Ya bukan saya mau memojokkan kalau ada orang Kristen, ya kan hamba Tuhan masih membicarakan tentang berapa jumlah yang harus diberikan ke Tuhan. Saya rasa ini yang Tuhan tidak suka. Ya kan 10% harus apa tidak, per bulan harus apa tidak. Itu kayaknya tidak. Udah. Kalau kita mau bangun karakter extra mile, saya akan melihat kehidupan saudara, kehidupan yang dahsyat dan yang luar biasa. Katakan amin. Jarang saudara
orang-orang didatangin, Tuhan kau mau minta apa? Yang datang itu Allah. Saudara, semesta alam. Dia bilang kau minta apa aja. Dia punya semua. Dia punya kuasa apapun, saudara. Tetapi kita bisa melihat di sini, saudara. Ini penting. Orang yang punya karakter extra mind, dia tahu apa yang patut dia doakan. Gak semua dia mau minta. Biar, saudara, apa permintaan dari Salomo? Kita lompat sampai ayat 9. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10 saudara. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal, kita harus tahu. Ini yang doa, ini yang harus kita minta. Saudaraku, ya, untuk bisa paham. Lalu ayat 13 kita melompat saudara. Kita baca. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara. Ini kan kemaksimalan, betul gak? Gak ada yang seperti dia. Ini maksimal ini. Kenapa? Karena dia punya karakter apa? Extra mile. Bagaimana dia bisa punya karakter extra mile? Karena dia tahu apa yang harus dia doakan. Saudara yang saya harus tahu apa yang kita harus doakan, apa yang harus kita minta, apa yang harus kita inginkan. Itu yang penting. Kalau kita salah mengingini, salah meminta, salah berdoa, kita gak akan pernah sampai kepada kemaksimalan. Katakan amin. Nah, salah satu jemaat yang ada di hati Paulus, itu ini jemaat yang mencapai kemaksimalan. Saudara tahu gak jemaat apa? Makedonia. Yang disebut sebagai jemaat apa? Filipi. Saudara, jemaat Filipi. Paulus yang berkata, ya kan, sudah sepatutnya lah, ya kan, engkau turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadaku. Wow, kasih karunia Tuhan dalam diri Paulus, alangkah dahsyatnya. Dia tulis, saudara, Injil di dalam penjara. Masih bisa. Dan lain sebagainya. Ini wah besar sekali. Jadi seperti kayak nyangkok gitu loh saudaraku. Nyangkok aja. Nggak perlu lagi. Kenapa saudara? Karena Paulus ajarin jemaat ini. Ya. Untuk mendoakan apa yang patut didoakan. Coba kita lihat. Apa perkataan Paulus. Ya. Paulus ya kan. Dia berdoa. Lalu dia ajarin. Supaya jemaat Filipi berlimpah dalam apa? Pengetahuan yang benar. Dalam segala pengertian. Sehingga mereka dapat apa? Memilih apa yang baik. Supaya mereka suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 9 dan 11. Katakan amin. Ini maksimal. Karena ini saudara, makanya dalam Filipi 1 ayat 7 dikatakan memang sudah sepatutnya. Aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Saudara mau hidup dalam kemaksimalan? Kita harus tahu apa yang harus kita doakan. Apa yang harus kita doakan? Kita bisa memiliki pengetahuan. Pengertian yang saya sering sebut apa? Kecerdasan rohani. Doakan saudara. Minta kecerdasan rohani. Apa sih kecerdasan rohani? Sekali lagi saya mau katakan. Kecerdasan rohani itu adalah kepekaan. Atau kesanggupan. Untuk memilih kehendak Tuhan. Atau jalan yang ditunjukkan Tuhan. Buat kita. Katakan amin. Kepekaan rohani. Kecerdasan rohani itu adalah kepekaan atau kesanggupan. Untuk mengikuti orang-orang yang suaranya patut untuk didengarkan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah pertanyaannya adalah begini saudara. Kita udah doakan nih. Tuhan berikan saya kecerdasan rohani. Berikan saya pengetahuan, pengertian. Hikmat supaya bisa memilih. Ya kan? Ini kan yang jadi doa. Saudara.
doa itu, apa yang kita doakan harus kita pahami dan harus kita jalankan kehidupan doa itu. Setuju gak? Katakan amin. Kalau kita mendoakan, menginginkan hikmat Tuhan seperti Salomo, pengetahuan dan pengertian untuk bisa memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara dan saya, ya kan, kita harus bisa tahu, ya kan, bagaimana caranya. Setelah kita doakan, kita harus tahu bagaimana caranya Tuhan. Saya bisa mendapatkan kecerdasan rohani. Jawabannya adalah apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 katakan apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kalau kita bisa, saudara, menjalani, ya saudara, jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saya percaya hidup kita akan maksimal. Amin saudara, hidup kita akan maksimal dalam segala aspek rohani, pelayanan kah, kesehatan kah, hubungan kah, keuangan, maksimal. Kalau kita tahu, tapi kata kuncinya adalah apa? Untuk kita bisa punya hikmat, punya kecerdasan rohani ini. Saya ngerti ini kenapa? Takut akan Tuhan. Apa sih sebenarnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu gini saudara. Motivasi satu-satunya motivasi dari setiap keputusan kita, dari setiap perkataan kita, dari setiap tindakan kita, itu berpusat kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi setiap itu motivasi keputusan. Kita memutuskan ini. Kita ngomong ini. Kita ambil tindakan ini. Motivasinya itu apa? Itu yang perlu harus terus dikaji. Diperiksa, saudaraku. Ya, kadang-kadang ada motivasi kita untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan. Harus semata-mata karena aku takut Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Yang jadi masalah sekarang saudara, saya mau ulangi lagi. Kebanyakan motivasi kita seringkali berpusat kepada siapa? Kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Kita berusaha menjaga reputasi kita di depan orang. Kita berusaha untuk hidup santun, seolah-olah bermoral, melakukan perbuatan baik. Tetapi motivasinya bukan berpusat kepada Tuhan, tapi berpusat pada diri kita sendiri supaya merasa baik tentang diri kita. Saya kasih contoh saudara, Yusuf. Yusuf itu seorang yang memiliki karakter extra miles. Ya kan? Sehingga dia walaupun jadi budak, dia bisa dipercaya oleh tuannya saudara. Ya kan? Untuk berkuasa atas segala milik daripada si tuannya ini yang namanya Potifar. Saudara, ketika dia digoda oleh istri Potifar, saudara, Yusuf menolak perempuan itu bukan karena dia takut dihukum, bukan karena takut dipenggal kepalanya, tetapi motivasi moralnya adalah apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Saudara, pokoknya Tuhan tunjukin jalan. Ujungnya apa saudaraku? Dia seorang yang hidup dalam apa? Kemaksimalan. Amin, saudara. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan bukan karena tentang diri kita. Kaget nanti kena marah. Pelembang bilang, kaget nanti kena marah, kena hukum. Mati gitu. Bukan itu. Saudara Yesus, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang kita juga harus siap kena marah. Kalau memang kita melakukan sesuatu demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara katakan amin. Abraham. Ini seseorang punya karakter extra mild saudaraku. Dan kita udah percaya, udah setuju semua bahwa Abraham adalah seorang yang hidup dalam apa? Kemaksimalan. Dia adalah bapak segala bangsa. Saya bisa dikatakan amin. Nah kita lihat ketika Tuhan suruh dia mempersembahkan Ishak sebagai korban. Ya, pada saat itu Tuhan ingin melihat motivasi hatinya. Dia menguji hatinya. Ketika Abraham mendengarkan dan melakukan. Pada waktu dia sedang hendak apa? Menusuk Ishak anaknya yang tunggal yang dikasihi. Lalu Tuhan berfirman apa? Apa perkataan Tuhan sama Abraham saudara? Ini dia. Kejadian 22 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi motivasi Abraham itu berpusat kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk nyenengin Tuhan. Jadi rasa takut akan Tuhan itulah yang memotivasi Abraham. Ya, untuk dia mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Bahkan di perjanjian baru saudara, ini saya ingin ajak saudara, ini tentang doa. Banyak orang cuma berdoa minta hikmat. Tapi dia tidak hidup dengan takut akan Tuhan. Nggak ada hikmatnya. Salah terus dia. Betul gak saudara? Katakan amin. Banyak orang minta, Tuhan berikan saya mujizat. Tapi dia nggak hidup sesuai dengan syarat-syarat mujizat yang memang Tuhan mau inikan. Nah ini kita harus coba belajar. Saudara, jadi nanti selangkah demi selangkah. Hidup saudara, orang akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi hidup dalam kemaksimalan itu bisa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara. Orang bisa lihat, ini weda, kamu bisa gini ya hebat, gini. Saya bilang, ini Tuhan. Kenapa? Karena kita punya karakter yang extra mile. Dasarnya apa? Ya, kita apapun yang kita doakan, kita harus pikirkan. Supaya bagian kita apa untuk mewujudkannya. Lalu bagian Tuhan apa yang dia akan kerjakan. Saya bisa katakan amin. Ketika kita berdoa, aku ingin Tuhan. Hidupku maksimal, keluargaku maksimal, pelayananku maksimal. Maksimal penuh dengan kemuliaan Allah. Orang kagum akan perbuatan Tuhan yang ajaib lewat hidup kita. Itu gimana? Kita harus memiliki karakter ini. Saudara, kadang kalau kita nih gini, orang minta 10, orang nyuruh melakukan 10, kita berikan berapa? Selalu nganyang, wong Palembang bilang. Selalu nawar, minta diskon. Kalau bisa 1 aja. Betul gak saudara? Nah ini yang membuat kita, tapi kita ingin dapat hasil yang lebih banyak. Secara hukum rohani tidak dapat seperti itu. Saya sudah melihat di sini. Saya bersyukur ya kan bersama dengan para hamba Tuhan, para full time pengerja jemaat. Saya melihat GBI MP ini memang punya karakter extra mile. Katakan amin. Setiap kali tamu mau datang, kita beri lebih banyak daripada yang mereka harapkan selalu. Kita mau servis, kita layani jauh lebih banyak. So, misalnya, katakan amin. Itu selalu kita bilang, siapapun itu kita coba untuk buat extra miles. Dengan extra mile ini karakter yang pertama adalah apa saudara? Yang dimotivasi oleh apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Semata-mata ini untuk Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya orang lihat, wih aku baik ya. Dia orang baik loh. Wah itu dipuji-puji gitu. Bukan, gak ada kaitan itu. Ibu bapak dapat sini katakan amin. Di perjanjian baru. Rasul Paulus menjelaskan. Bahkan untuk soal makan minum aja. Motivasi kita harusnya untuk apa? Takut Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Coba baca. 1 Korintus 10:31. Ya. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sampai detail kecil kan makan minum ini. Ya kan? Jangan sampai. Kadang-kadang saya minta maaf ya. Beberapa orang kadang-kadang kalau makan. Walah gitu. Jadi di bawahnya tuh ayat berikutnya. Jangan kamu makan, kamu minum. Kamu itu menimbulkan syak. Ngerti maksudnya? Coba sampai makan minum aja. Bukan cuma soal kata-kata. Bukan cuma perbuatan. Makan minum aja. Motif kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tahu tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Aku mau pelihara ini. Aku makan untuk memuliakan Tuhan. Aku minum aku untuk memuliakan Tuhan. Jadi sampai detail saudara Alkitab itu jelasin. Nah karena di dalamnya mengandungkan dalam hidup kita. Dalam segala aspek kan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Saya bisa dikatakan amin. Bagaimana keputusan kita itu keputusan yang memang selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang motifnya adalah untuk kemuliaanmu, untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Pasti dia akan
tunjukin jalan-jalannya buat kita. Yang ngerti katakan amin. Nah oleh karena itu sampai minum soal kerja. Ya kan? Sampai dijelasin apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan. Dalam hal kamu bekerja, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun juga. Kamu kerjakan, kamu buat. Ya kan? Kamu perbuat dengan senang hatimu. Seperti untuk apa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Jadi apa yang kita doakan? Kita doa. Ya kan? Ini loh doa yang harus kita doakan. Aku minta Tuhan. Ya kan? Supaya aku bisa. Ya kan? Memiliki kecerdasan rohani. Ya kan? Dan roh takut akan Tuhan. Kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Apabila kita memiliki kebiasaan. Melakukan segala hal secara apa? Maksimal. Ya, mengerahkan seluruh upaya kita. Ya, dengan motivasi apa? Takut akan Tuhan. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua saudara, saya ingin bagikan di sini. Ya, karakter ekstra mail itu pertama doa. Yang kedua kita harus tahu juga, bukan cuma apa yang harus kita doakan. Yang kedua adalah apa yang kita harus mengetahui prinsip penting apa. Prinsip penting apa yang patut dipegang dan dilakukan. Hidup itu harus berdasarkan prinsip. Prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu begini. Puncak kemerdekaan. Puncak kebebasan dalam hidup kita adalah apa? Saat kita memiliki pengetahuan tentang batasan rasa cukup. Rasa cukup saya itu seberapa? Hal makan, hal minum, hal pakai, hal apapun. Terus harus ada rasa cukup, batasnya. Ini loh udah, sampai di sini aja, aku berhenti. Jadi kalau masih ada, dapat, lebihnya untuk bisa dibagikan. Jadi benih untuk ditabur, itu maksimal. Katakan amin. Seandainya saudara dikasih jagung. Sekeranjang jagung. Saudara saya bisa pilih. Kalau saudara punya batasan pengetahuan. Cukupnya berapa sih saya makan jagung? 2 jagung aja cukup, kenyang kok ya. Sekali saya mau makan 1 hari ini makan jagung aja. Jadi 6 jagung. Jadi sisanya sudah buat apa? Keringin aja jadiin benih. Tanam. Saudara punya perkebunan jagung. Maksimal hidup saudara. Betul gak saudara? Katakan amin. Ya kan? Ketika kita punya gaji UMR. Kita kan kelola gaji ini. Ya kan? Supaya cukup. Bahkan kita bisa kembalikan milik Tuhan. Lalu setelah kita meningkat. Dari 1 digit gaji kita. Naik ke 2 digit. Naik ke 3 digit. Apakah kita terus harusnya ada. Kalau kita bisa punya batasan rasa cukup. Hidup kita maksimal. Gereja ini tidak akan pernah bisa membeli tanah. Membangun gedung. Memberi makan orang miskin. Ratusan juta sebulan. Mendirikan gedung sekolah dan mengelola sekolah. Yang setiap bulannya harus subsidi, harus defisit. Sekian ratus juta. Kalau kita tidak ikutin prinsip penting ini. Punya rasa cukup. Dimulai dari apa? Kita pemimpinnya. Berapa yang kita bisa mulai pakai. Yang lebihnya itu untuk menabur. Untuk operasional. Untuk bisa pelayanan. Banyak orang bisa diselamatkan. Baru jadi. Kehidupan keluarga pun seperti itu. Saudaraku. Kita bisa. Kenapa kok kadang-kadang ada orang tua. Yang selalu nyebut-nyebut nama anaknya. Dia punya anak 5. Yang disebut 1 ini. Dibilang paling hebat tidak, paling kaya tidak. Kenapa? Karena anak ini bisa hidup, punya prinsip hidup apa? Rasa cukup, rasa puas. Sehingga ada kelebihannya, ada sesuatu yang bisa dibagikan ke orang tuanya. Ke adik-adiknya yang lain, saudaranya yang lain. Mungkin yang anaknya yang 1, wah lebih kaya, lebih hebat, lebih berpangkat. Tapi dia gak pernah sebut, gak ada di hatinya.
Kenapa saudara? Karena dia nggak hidup dengan prinsip rasa cukup dan rasa puas. Gitu juga dengan Tuhan di Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan tanya sama Salomo, kamu mau apa? Aku cuma mau minta supaya aku bisa melayani. Itu aja. Hati hamba di awalnya. Tuhan bilang tidak akan ada raja seperti engkau lagi. Itu maksimal. Katakan amin. Dan karena Paulus tersentuh dengan kemurahan hati jemaat Filipi. Ketika tidak ada orang yang tolong dia. Yang cukupin kebutuhan. Waktu dia kekurangan. Dia butuh bener. Jemaat Filipi ini jemaat bukan kaya. Tidak kaya, tidak berlimpah. Tapi dia bisa punya kepekaan. Saudara, untuk melakukan kehendak Allah. Berkati hamba Tuhan ini. Paulus bilang, bukan pemberianmu yang aku harapkan. Pemberianmu membuat aku lebih dari cukup. Tapi buah daripada pelayananku. Kamu bisa bermurah hati. Kamu punya kemurahan hati ini. Itu hasil daripada pengajaran firman. Yang aku ajarkan kepada kamu. Itu tanda kedewasaan kamu. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu engkau mendapat bagian. Ya kan? Dalam kasih karunia Allah. Ya kan? Yang ada padaku. Saudara bisa bersih katakan amin. Rasa cukup. Rasa cukup. Yuk kita baca Filipi 4:11. Ini perkataan Paulus. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Sekali lagi saya mengatakan. Dari kata-kata Rasul Paulus ini saudara. Tulisannya sini. Kita bisa melihat bahwa dia ada seorang yang memiliki apa? Karakter extra mile. Saudara, dia adalah rasul besar. Saudaraku, kenapa? Karena dia bukan cuma tahu apa yang harus dia doakan. Doa penting apa yang harus dia doakan. Tapi dia juga menjalani prinsip penting apa yang harus dia jalankan. Saudara mau jalankan prinsip penting ini amin? Rasa cukup. Kalau kita punya batasan rasa cukup. Kita akan bisa bersyukur sama Tuhan. Katakan amin. Kita gak akan pernah jatuh di dalam apa? Keserakahan. Ya saudaraku ya. Ini penting saudaraku ya. Kita harus tahu ya kan. Kalau kita pegang ini. Ya rasa cukup, rasa puas. Itu cegah kita. Dari jerat apa? Serakah, iri sama orang. Udah gak ada. Saudara mau jalani prinsip ini amin? Saudara akan hidup dalam kemaksimalan. Tuhan akan berkati saudara. Dengan berkat-berkat yang maksimal. Ini nasihat daripada Rasul Paulus sekali lagi. Kepada anak rohaninya. 1 Timotius 6 ayat 7-10. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya. Perhatikan. Terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita jalani prinsip hidup rasa cukup. Sudah. Saudaraku. Ya. Kadang kalau belajar rasa cukup itu belajar untuk apa? Kita harus bisa mengenali. Mana yang namanya kebutuhan atau needs. Mana yang namanya keserakan atau greed. Needs sama greeds cuman beda N sama G. Serakah kan greedy. Ya keserakahan. Kebutuhan need. Saudara, kalau kita bisa bedakan ini, ya kan? Mana kebutuhan yang perlu kita cukupi, udah cukup udah. Selesai.
Ya saudaraku, ya kan? Selebihnya ini harus bisa dibagikan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Ya kan? Rasul Paulus tunjukin. Nah sekarang saya nangkapnya gini. Bisa gak sih ibu bapak kita hidup dengan rasa cukup? Bisa gak? Saudara bisa? Saya gak bisa. Di luar Kristus gak mungkin bisa. Bisa di mulut tapi prakteknya gak bisa. Lihat orang tetap iri. Serakah pasti. Ya gak? Gak bisa. Makanya Paulus ngomongnya apa saudara? Ya, dia berkata apa saudaraku? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus dia bisa jalani prinsip punya batasan rasa cukup karena dia berdoa minta Tuhan berikan saya sanggup hidup dalam apa? Rasa cukup. Saya sendiri katakan amin. Rasa cukup. Ya rasa cukup. Punya rasa tanpa kuasa Allah tidak mungkin bisa. Dia bilang segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa? Menjalani prinsip rasa cukup. Rasa puas. Dapat saya tanggung. Bukan di luar Dia. Tetapi di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ya saudara. Jadi kesimpulannya. Kita bisa memiliki rasa cukup. Dan bisa menjadi puas dalam segala hal. Ya yang baik. Baik itu dalam kekurangan maupun kelimpahan. Hanya apabila kita hidup di dalam Kristus. Apa sih maksudnya hidup di dalam Kristus apa di luar Kristus? Ya di doa terus. Dalam hadirat terus. Pikiran kita tuh ya kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Saya yakin. Saudara akan terus berbuah banyak. Katakan amin. Pertama kita harus tahu. Apa doa yang patut ya kita doakan. Yang kedua adalah ya kita harus tahu apa prinsip apa yang harus kita pegang jalani. Yang ketiga saudara harus tahu ya janji Tuhan yang mana. Apa janji Tuhan yang patut saudara terima. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini saudara, ini penting saudara harus tahu. Kita baca yuk Filipi 4 ayat 18-19. Saudara masih ikuti saya amin? Sebentar kita akan jalanin. Nah, setiap janji Tuhan, saudara, itu pasti ada apa? Ada syarat. Ya, promise pasti ada premis. Itu saudara. Di mana ada janji ada syarat. Kalau kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tapi untuk bisa dapat janji Tuhan, itu ada hal yang harus kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Nah kita akan lihat di sini. Filipi 4 ayat 18-19. Ya. Kita tahu ayat 19-nya. Kita hafal Filipi 4 ayat 19. Apa? Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama. Yang ayat 19 dulu. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam. Kita tahu ini. Tetapi ini kan janji. Tetapi saudara syaratnya apa? Apa yang menyebabkan Paulus bisa menulis ini kepada jemaat di Filipi? Dia bilang Allahku akan mencukupi keperluanmu. Saudaraku. Bukan Allahku memenuhi keperluanku. Allahku kata Allahnya Paulus. Karena apa? Karena jemaat Filipi. Kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Saudara lihat sini. Wow luar biasa. Jemaat Filipi. Tuhan dapatkan satu janji yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena jemaat ini ya kan mau hidup punya karakter apa? Extra mile. Katakan amin. Pada saat Paulus berada dalam kebutuhan untuk membiayai hidupnya, perjalanan pelayanannya, hanya jemaat Filipi yang menanggung dan mencukupi segala kebutuhannya. Bahkan sampai Paulus mengalami apa? Berkelimpahan. Paulus jelasin di dalam bagian yang lain, saudara, ayat-ayat sebelumnya, dia bukanlah menginginkan pemberian jemaat itu, saudara.
Tetapi pemberian mereka itu bukti dari buah pelayanan Paulus. Sehingga saudara tahu, Paulus memberikan janji Tuhan kepada jemaat Filipi. Dan bagi kita yang suka memberi dengan murah hati. Mau miliki karakter extra mile. Yang pertama, Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kita. Saudara percaya, katakan amin. Kalau saudara punya karakter extra mile, Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kita. Baik keuangan, baik orang-orang yang kita butuhkan untuk bantu kita, nolong kita. Baik kesehatan, maupun berkat rohani, damai sejahtera, hikmat, kuasa Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang Tuhan akan berikan saudara? Saudara akan hidup seperti jemaat Filipi. Hidup dalam apa? Kasih karunia. Filipi 1 ayat 7 kita baca yuk. Sekali lagi, 1, 2, 3. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Saudara mau punya karakter extra mile, saudara akan hidup dalam kemaksimalan. Saudara akan dapatkan berkat yang maksimal dari Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Siapkan diri. Yesus Tuhan. Siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Dengar doaku. Janganlah Tuhan berilah berkat. Panggil Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Kita angkat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Biarlah kami tahu apa yang patut kami doakan. Kami mau berdoa Engkau berikan kecerdasan rohani, hikmat ini. Dan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa tahu prinsip apa yang harus kami jalani.
Yaitu Tuhan, kami bisa mengerti tentang batasan rasa cukup. Supaya ada rasa syukur dalam hidup kami. Bapa, biarlah kami tahu akan janji-Mu. Janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Hari ini Tuhan, Kau bungkus anak-anak-Mu semua dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak takut lagi, tidak kami khawatir lagi. Kau Allah yang mencukupi kebutuhan kami saat kami butuh sehat. Kau tahu kami sakit, kami butuh sehat. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Ketika kami kurang ya Tuhan, kekurangan, kami takut. Kau berikan shalom itu buat kami. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kau cukupi segala kebutuhan keuangan kami. Kau berikan pekerjaan untuk setiap anak-anak-Mu yang terbaik. Masa depan yang terbaik ya Tuhan. Sekolah terbaik Tuhan anak-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.